Cicak hitam bertemu dengan cahaya sajadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabatku YouTuber serta awak media serta sahabat-sahabat yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas kembali mengenai kisah nyata. Ada apa dengan cicak hitam bertemu dengan cahaya sajadah? Tak lupa pula, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama agar Anda tahu jawabannya. Kisah nyata cicak hitam bertemu dengan cahaya sajadah. Saat itu, seorang ustadz yang terbiasa dikenal dengan seorang spiritual ruqyah sering dipanggil baik ke kampung maupun daerah kota. Kebetulan posisi beliau adalah di daerah kota. Seminggu yang lalu dikejutkan dengan adanya cicak hitam. Setiap ada cicak hitam jatuh tepat di atas kepala seseorang yang sedang duduk. Disitulah orang itu akan kejang-kejang dan kesurupan. Sejak itulah warga mulai geram, gelisah, dan ketakutan. Kebetulan ada seseorang di perkampungan itu mengenal adanya sosok ustadz yang biasa ruqyah. Dipanggillah beliau untuk mendatangi kampung itu yang akhir-akhir ini sedang dihebohkan dengan adanya cicak hitam. Tak lama kemudian si ustadz itu sudah sampai di perkampungan. Lantas mereka warga kebetulan pada berkumpul ikut mendengarkan dengan pembicaraan ustadz, termasuk pemuka agama yang mengundang seorang ustadz. Singkat kata, pembicaraan itu intisarinya adalah, menurut ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini para warga juga pada ngumpul di sini, termasuk sesepuh dan pemuka agama. Terima kasih, saya sudah dipanggil ke sini menambah persaudaraan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengenai cicak hitam, di sini cicak hitam bukan cicak hitam biasa. Bahwasanya cicak hitam ini adalah sebagai umpan. Sebetulnya cicak ini adalah milik seseorang yang memiliki ilmu khusus untuk kejahatan. Misalnya merampok, maling, siapapun yang terkena dengan cicak itu atau kejatuhan cicak itu, beliau bisa mati, bisa pingsan, atau kesurupan. Sehingga dengan adanya demikian, si penjahat itu akan leluasa untuk mengambil barang-barang yang berharga. Seperti itu, saudara-saudara. Jadi insya Allah saya akan mencari pelakunya, siapa sebenarnya cicak hitam itu. Jadi intisarinya, saya ulang kembali, bahwasanya seseorang yang memiliki ilmu hitam, yaitu berupa cicak hitam sebagai lambang untuk melumpuhkan lawannya, sehingga dia leluasa untuk mencuri barang-barang yang ada. Tak lama kemudian, setelah ustadz mengeruqyah salah satu orang yang terkena cicak tadi, tiba-tiba ada seseorang yang hadir di situ
dengan buru-buru, tidak pakai salam, langsung teriak-teriak kepada warga, Pak, tolong Pak. Sehingga salah satu pemuka agama bertanya, ada apa dek? Kebetulan itu anak muda. Lantas si anak muda mengatakan, itu RT sebelah lagi kena kejang-kejang, kesurupan. Langsung si Ustadz buru-buru mengajak pemuka agama di situ. Ternyata sudah terlambat karena sudah terlalu lama. Dia meninggal dunia mengeluarkan darah dari mulutnya dan hidungnya. Lantas tidak pakai lama-lama, si Ustadz langsung minta izin kepada tuan rumah, mohon maaf Pak, nanti kita bincang-bincang lagi, ini harus cepat diatasi hal ini, nanti keburu banyak makan korban, kata si Ustadz. Akhirnya si Ustadz izin minta ke belakang untuk wudhu dan pinjam sajadahnya. Setelah itu, setelah berdoa, si Ustadz mengatakan bahwasanya betul bahwa ini adalah seseorang yang memiliki ilmu hitam yang menyerupai cicak hitam. Gak lama kemudian, tanpa disengaja, warga masih ngumpul di situ dengan ustadz dan pemuka agama. Tiba-tiba ada cicak datang di atas pintu. Ada salah satu warga melihatnya, lantas memberitahu kepada ustadz, tat, itu di atas pintu ada cicak hitam, apakah itu bukan? Si ustadz langsung menghampiri. Si ustadz langsung tiba-tiba berdoa, langsung mengarahkan tangannya, diarahkan ke cicak hitam itu. Cicak hitam itu langsung menghilang. Lantas si Ustadz mengatakan, dia sudah mengetahui para warga, memang betul dialah cicak hitam. Saya akan segera mewujudkan, insya Allah akan bertemu dengan si pemiliknya. Kayaknya pembicaraan kita sudah diketahui oleh dia. Contohnya tadi, baru saja cicak hitam datang. Begitu si Ustadz langsung duduk bersilah di depan halaman, disaksikan para warga, dan semua warga memperhatikan si Ustadz. Si Ustadz langsung membicarakan, mohon maaf, tolong bantu saya, bacalah ayat kursi ditambah dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar hingga sampai saya selesai ya. Apabila nanti ada sesuatu, tidak usah kaget, tetap kukuh pada doa itu sampai selesai. Baru saja si Ustadz ngomong begitu, gak lama kemudian lagi berdoa, si cicak raksasa hadir. Para warga satu sama lain membicarakan, wah, kok cicaknya lain? Ini gede banget, kata warga membicarakan senada. Lantas si Ustadz itu hampiri, lantas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si cicak raksasa itu bisa berbicara, warga sampai dikejutkan. Wah, satu sama lain berbicara begitu. Kok bisa ngomong ya? Warga dengan seriusnya memperhatikan Ustadz mendekati cicak itu. Mereka berdialog. Kata si Ustadz, siapa kamu sebenarnya? Kata Ustadz, saya adalah pesuruh, saya punya majikan. Siapa majikan Anda? Tak perlu tahu, kata si cicak itu urusan gue sama majikan. Lantas si Ustadz itu, apa tujuan Anda? Kenapa membunuh orang yang gak bersalah? Saya adalah pesuruh majikan. Majikan saya adalah pendekar ulung yang suka maling dan merampok, kata si cicak besar itu mengatakan demikian. Lantas si Ustadz, betul dugaan saya.
majikan Anda memiliki Anda sebagai umpannya untuk leluasa berbuat jahat. Bukan itu saja, tapi melumpuhkan manusia, makan korban. Saat ini juga kamu harus saya lumatkan, kata si Ustadz, kata si cicak raksasa itu. Kalau berani ayo. Akhirnya mereka perang, semua penduduk satu sama lain berbisik-bisik, wah hebat ya. Terus salah satu warga itu mengatakan, saya dengar lo kemarin katanya ada cahaya saja, ada siapa sih ya? Kata salah satu warga itu. Saya juga pernah dengar, kata satu warga lagi, dia juga hebat loh, coba minta bantu dia. Terus salah satu warga lagi, diam, perhatikan tuh, Ustadz lagi menghadapi dia tuh. Nggak lama kemudian si cicak itu terbakar, hilang begitu saja. Terus si Ustadz mengatakan, para warga, dia sudah menghilang, terbakar. Coba kita duduk lagi, kita panggil si pemiliknya, insya Allah akan datang. Hitungan menit, pelakunya hadir dalam kondisi bekas terbakar, bagian badan yang terbakar. Begitu hadir, dia marah-marah langsung tanpa salam. Woi Ustadz, kamu yang menyakiti anak buahku sehingga saya yang tersakiti, saya terbakar sebagian tubuhku. Kata si Ustadz, itu masih bagus, Anda masih diberi kesempatan untuk bertaubat nasuha. Bisa saja saya membunuh Anda, tapi menurut hukum Islam kita tidak boleh dendam sekalipun orang itu jahat. Tujuan utama Islam adalah menyadarkan seseorang untuk ke jalan Allah. Kalau memang akan sadar, taubat nasuha akan bantu Anda. Dia sambil ketawa si musuhnya itu, enak saja, saya kepingin kaya terus dengan cara ini. Saya leluasa untuk mengambil barang seseorang. Lantas si Ustadz, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Anda termasuk sudah dikuasai oleh bangsa setan dan jin. Saat itu juga si Ustadz langsung berbicara, sampai kapan Anda akan bertaubat? Sampai kapan saja, kata si penjahat itu, saya senang. Semua orang ada yang berani dengan saya kecuali cahaya sajadah. Saya langsung kabur, saya takut. Si Ustadz padahal sudah menduga bahwa sebelumnya sudah mengetahui si penjahat itu. Lantas si Ustadz berbicara dengan lugas, kalau Anda memang takut dengan cahaya sajadah, sayalah cahaya sajadah. Kata si penjahat, mana mungkin, kalau memang cahaya sajadah, buktikan, perang dengan saya kalau berani. Semua warga ngomong kanan kiri dengan senada, wah itu dia, ternyata dia cahaya sajadah ya, hebat ya, benar nih, biar tuntas kalian, kata warga. Disitulah nggak lama kemudian dia langsung cepat ditaklukkan, terbakar. Lantas dia minta ampun seperti biasanya Ustadz, karena dia minta ampun lantas dibiarkan. Terus dia langsung sentuh kepalanya, sadarlah dia, diangkatlah semua ilmu-ilmu hitamnya. Demikianlah saudara, kupasan satu demi satu, pengalaman demi pengalaman untuk sharing. Semoga tidak pernah terjadi lagi kisah-kisah nyata yang baru saja kami tayangkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam santun.